perempuan gak tahu diri. Udah fix, ini mendingan buat aku. Ya, dia pikir gampang apa cari duit sebanyak itu. Mendingan aku pakai buat beli baju, beli tas, beli handphone baru deh. Pakai nyangkut lagi. Siapa? Mama, ngapain di situ? Mama, astaga. Aduh. Setia. Mama ngapain di sini? Aduh, tolongin Mama. Mama ngapain di sini? Sampai jatuh kayak gitu loh. Tadi Mama ngusir kucing. Sampai jatuh deh tuh Mama tuh. Ini kamar Aisyah loh. Mama mau ngerjain dia lagi. Aduh, ya ampun, masih sakit loh ini. Maksud Mama, aduh tuh kucing kemana lagi perginya tuh? Udah Mama nggak usah acting ya. Setia tahu. Mama ngapain di sini? Kamu itu ya, udah jelas-jelas Mama nih sakit banget. Bukan ditolongin kek, dikasih obat kek. Halan aja enggak lagi. Mom, I know you. Mama ngapain sih? Ya udah, kalau memang kamu nggak mau nolongin Mama, biar Mama ambil obat sendiri. Bianca, kamu udah bangun? Maafin aku ya. Kamu dari tempatnya Aisyah. Kamu gak marah? Kenapa aku mesti marah? Kalian itu kan suami istri, ya wajar lah kalau kamu perhatiin istri kamu. Lagi juga aku seneng kok kamu udah baikan lagi sama dia. Kan kemarin aku udah ngomong sama dia. Jadi aku ikutan seneng kalau kalian udah baikan. Terima kasih ya sayang. Aku gak nyangka punya istri seperti kamu. Aku sangat bersyukur. Mas, itulah gunanya aku sebagai istri kamu. Aku tuh harus ngertiin apa mau kamu, kesukaan kamu, gimana perasaan kamu. Itu tandanya hubungan kita tuh sehat. Sayang, udah jam segini. Aku harus siap-siap ke kantor. Oke, mandi. Ya. Mas Setia. Mas Setia. Tunggu apa lu? Main pukul aja. Gak masalah gua apa? Mas Setia ngapain? Di dekat jendela kamar aku. Hah? Mau ngintip kan? Enggak. Gue... Tuh kan?
Mas Setia nggak bisa ngasih alasan kan? Mas, aku nggak nyangka loh, Mas. Itu ternyata Mas Setia semesem ini ya. Lo bilang gue mesum. Iya, Mas, mesum banget, Mas. Aku mau adu sama Mas Dimas. Lo apa-apaan sih? Belum tahu apa-apa udah main ngadu aja. Hah? Ini gue... Udah lah, Mas, gak usah kasih penjelasan apa-apa. Biar gue jelasin Udah, dulu. Mas, aku taunya Mas mesum ya. Mas tuh mesum. Aisyah! Astaga, berdosa banget. Astaga. Sialan banget gue dipanggil mesum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Aduh, Ibu pusing Astagfirullahaladzim. palanya tadi. Astagfirullahaladzim, Bu, kaki Ibu. Kaki Ibu berdarah, Bu. Ibu kan ada diabetes, Bu. Tadi Ibu mau minum obat, tapi malah jatuh gelasnya sih karena Ibu pusing banget palanya. Aduh, Bener ya, Bu? Aisyah ambil suntikan insulin. aduh. Bu, kok habis? Obat Ibu memang udah habis dari kemarin, Syah. Ibu mau ngomong gak enak. Bu, kenapa nggak bilang sama Aisyah sih, Bu? Syah, obat itu kan mahal banget, Syah. Ibu gak enak mintanya. Iya, tapi kan Aisyah ada uang dikasih sama Mas Dimas. Ya udah sebentar. Aisyah beli dulu obatnya ya. Ibu tunggu sebentar aja, Bu, nggak lama ya. Ayo, pelan-pelan, bentar. Hati-hati, Bu. Sini. Sebentar ya, Bu. Kok Aisyah belum keluar-keluar sih dari tadi? Lama banget. Ngapain ini dia? Kok Setia ngapain mandir di situ? Kayak lagi nungguin Aisyah. Kayaknya aku harus kasih tau Mas Dimas deh. Setia ngapain sih mandir di situ? Kayak lagi nungguin Aisyah. Apa iya ada janjian sama Aisyah? Masa sih mereka punya hubungan khusus? Setia ngapain di sana? Kayaknya nggak mungkin deh. Aduh. Kalau Mas Dimas sampai tahu, pasti hancur banget hatinya Mas Dimas. Padahal kan Mas Dimas udah baik banget sama Aisyah. Bahkan Mas Dimas udah ngerelain waktunya sama aku untuk bersama Aisyah semalaman. Tapi ternyata paginya dia sama Setia. Kurang baik apa coba Mas Dimas sama Aisyah. Aku jadi kasihan sama Mas Dimas. Kok uang yang dikasih Mas Dimas nggak ada? Padahal aku inget banget aku selalu simpen di sini. Nggak ada. Alhamdulillah. Ini kayaknya cukup deh buat beli obatnya Ibu beberapa hari aja.
Dim, Mas Dim. Apa yang kamu lakukan sama istri saya? Mau alasan apa lagi kamu? Kemarin kamu masih bisa alasan untuk nolong Aisyah. Kalau sekarang apa? Udah jelas-jelas kamu kesini dan bisa-bisanya kamu peluk istri saya. Dim, lu salah paham, Dim. Mas Dimas, ini apa yang Mas Dimas lihat nggak seperti yang Mas Dimas pikirin, Mas? Apa Aisyah? Udah jelas kamu pelukan sama Setia. Dim. Mas Dimas, jangan Mas. Astagfirullahaladzim Dimas, ya Allah. Ada apa ini? Sabar, nak. Ya Allah. Sabar, nak Dimas. Saya disuruh sabar melihat istri saya dipeluk sama cowok lain, Bu. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, nak. Nggak mungkin Aisyah seperti itu, Ibu yakin. Daripada ibu nyuruh saya sabar, ibu bilangin anak ibu untuk jaga kelakuannya. Ya Allah, Dimas. Kamu yang harusnya buka mata kamu, Dimas. Kamu tahu sifat istri kamu, dia nggak mungkin seperti itu. Tapi kenapa kamu malah nyalain dia terus? Dim. Gak ada yang salah. Aisyah nggak salah, gue juga nggak salah. Namanya juga kan nggak sengaja kok. Lu pikir gue tuh otaknya ketinggalan di kamar apa sampai gue pikiran mau macem-macem sama ipar gue? But it depend on you, okay? Whatever. Lu mau percaya apa enggak? Whatever. Gue gak ada waktu buat jelasin. Aisyah, sekarang kamu jelasin sama aku. Kenapa Setia bisa ada di sini dan peluk-peluk kamu? Ya, aku juga nggak tahu, Mas. Tadi aku mau buka pintu, ternyata Mas Setia udah di depan. Terus dia jatuh, udah gitu aja, Mas. Aku beneran nggak tahu. Mas. Mas Dimas. Mas Dimas. Mas tunggu, Mas. Mas dengerin aku dulu, Mas. Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Tolong percaya sama aku dong, Mas. Aku janji sama Mas, aku bakal jaga diri aku lebih baik lagi, Mas. Tolong percaya sama aku dong, Mas Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Tunggu. Mas Dimas. Syah. Ya Allah, Syah. Ya udah, Syah. Ayo, Syah. Ayo pulang, Syah. Ayo. Ayo kita pulang. Bapak yakin dengan keputusan Bapak? Sangat yakin. Saya sudah pikirkan secara matang. Mumpung saya masih hidup, tolong segera Anda revisi surat warisan saya. Baik, Pak. Saya akan segera revisi suratnya. Mas Irwan ketemu siapa dia di sini? Jika saya meninggal, tolong berikan setengah harta saya untuk istri saya Dina dan juga anak kandung saya Aisyah. Lalu setengahnya lagi diberikan kepada istri saya bernama Siska dan juga anak kandung saya Bianca. Karena Dina dan juga Aisyah, mereka berhak mendapatkan harta warisan saya. Mas! Siska. Keterlaluan kamu. Jadi kamu mau memberikan setengah harta warisan kamu juga untuk perempuan mantan selingkuhan kamu dan anak nggak jelas kamu itu? Iya. Siska, tolong jangan bilang Aisyah seperti itu dong. Terus kamu mau menyebut Aisyah apa? Anak suci kamu? Tolong kamu gak usah bikin keributan di sini. Kenapa, Mas? Kenapa? Kamu malu sama orang sekitar?
Malu, gak apa-apa. Biar semua orang tahu kalau suamiku sudah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai punya anak. Dan sekarang kamu mau memberikan harta kamu juga ke mantan selingkuhan kamu. Hebat kamu, Mas. Aku gak terima kamu kayak begini. Oh, Bu. Sebaiknya Ibu tenang aja dulu. Saya tidak bicara dengan Anda. Bisa Anda diam? Mana ada perempuan yang bisa tenang, Pak, ketika melihat suaminya mau memberikan hartanya kepada perempuan lain? Mas, aku nggak terima, Mas. Kenapa kamu perlakukan aku seperti itu sih, Mas? Kenapa kamu perlakukan aku seperti itu, ha? Aku nggak terima. Rubah nggak? Aku nggak mau dia dapat harta warisan kamu. Rubah, Mas. Alhamdulillah, uangnya cukup buat beli insulin ibu selama beberapa hari. Tapi kayaknya aku harus cari kerja deh buat penuhi kebutuhan aku sama ibu. Karena aku nggak mungkin ngandelin Mas Dimas. Lowongan kerja. Apa aku coba ngelamar di sana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya aku nggak ngizinin kamu, Mas. Kamu tulis nama perempuan mantan selingkuhan kamu itu dan juga anaknya. Aku nggak ngizinin. Rubah semuanya, Mas. Rubah. Aku nggak terima. Pak Irwan punya anak dari wanita lain. Aisyah. Aisyah? Ngapain kamu di sini? Keterlaluan kamu, Pak. Kamu ternyata udah bersekongkol sama Aisyah. Iya. Enggak, Ma. Enggak. Bohong kamu. Gawat. Jangan-jangan Aisyah dengar lagi pembicaraan kami tadi. Sini kamu, sini. Lepaskan jangan saya. Iya, gak mungkin saya. Aku bilang lepaskan, Ma. Aku masih mau ngomong sama dia, Pak. Iya, tapi nggak mesti marah-marah juga dong, Ma. Gimana aku nggak marah-marah? Kamu masih aja ngelindungin dia. Mau ngapain kamu janjian sama Aisyah di sini? Ngapain? Enggak, Bu. Saya nggak janji sama Pak Irwan, Bu. Diam, kamu diam. Apa sih maksud semua ini, Pak? Hah? Apa yang kamu rencanakan di belakang aku? Apa yang kamu rencanakan? Enggak, Ma. Aku dan Aisyah tidak bikin janji apa-apa di sini. Jangan kamu pikir aku nggak tahu, Pak. Ngapain kamu di sini kalau kamu nggak janjian? Di jam dan tempat yang sama ngapain? Jawab aku. Cukup, Ma, cukup. Aisyah, ikut saya. Tapi, Pak, Diam kamu di sini. Papa dengerin aku. Diam kamu di sini. Kurang ajar kamu, Mas. Kamu bersekongkol apa dengan Aisyah? Hah? Di belakang aku. Kurang ajar kamu. Awas kamu. Aisyah. Pak, tolong lepasin saya. Sini kamu. Diam. Jawab. Apa kamu tadi dengar pembicaraan saya sama istri saya?
Enggak, Pak. Saya nggak dengar apa-apa. Kalau kamu jawab dengan jujur, saya akan lepaskan kamu. Ayo jawab. Beneran, Pak? Ayo jawab. Kamu dengar apa? Saya cuma dengar kalau Bapak punya perempuan lain dan perempuan itu juga udah punya anak. Itu aja, Pak. Cuma itu yang kamu dengar? Ya. Ayo jawab. Pak, saya janji, Pak, saya nggak akan kasih tahu siapapun, Pak. Saya janji, Pak, saya nggak akan kasih tahu siapapun rahasia ini, Pak. Saya berani sumpah, Pak. Kalau memang cuma itu yang kamu dengar, saya minta kamu lupakan soal itu dan jangan sampai Bianca tahu mengenai hal ini. Ngerti. Saya janji saya nggak akan kasih tahu sama Bianca. Tolong lepasin, Pak, sakit. Maafkan saya, Aisyah. Maaf. Pak, percaya sama saya, Pak. Saya nggak akan kasih tahu sama siapapun, Pak. Saya kesini juga bukan niat untuk nguping. Saya mau ngelamar kerja. Melamar kerja? Kamu mau melamar kerja di tempat ini? Memangnya selama ini Dimas nggak pernah kasih kamu uang? Oh, atau jangan-jangan Bianca melarang Dimas untuk kasih kamu uang? Enggak, bukannya begitu, Pak. Ya, lantas apa alasannya? Kenapa kamu harus melamar kerja di tempat ini? Oke lah. Mungkin kamu tipe orang yang nggak bisa menceritakan masalah pribadi kamu kepada siapapun. Ya, saya bisa menghargai hal itu. Cuma saya bingung aja kenapa kamu harus melamar kerja di tempat ini. Kamu tuh istri Dimas loh. Dimas bisa kasih kamu segalanya. Atau saat ini kamu sedang membutuhkan uang. Ya? Kamu terima ini. Untuk apa, Pak? Ya untuk kamu. Kalau kamu masih kurang, kamu bilang sama saya. Nanti saya... Pak, maaf. Enggak, Pak. Saya memang lagi butuh uang. Tapi nggak begini caranya, Pak. Sudahlah, terima ya. Terima. Saya minta. Kamu terima ya. Enggak, Pak Irwan. Kamu terima. Enggak. Terima aja. Pak, saya nggak mau, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak Irwan. Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, Mas, ha? Diam-diam kamu ngasih uang untuk anaknya Dina ini. Mah, bisa nggak sih kamu kasih aku kesempatan sebentar sama Aisyah? Emangnya salah apa kalau aku kasih uang ke dia? Kamu kan tahu kalau Aisyah itu ada... Aku nggak mau dengar lagi, Mas. Aku nggak mau dengar lagi nama itu. Dan kamu, mulai detik ini kamu jangan pernah deketin lagi keluarga kami. Kamu itu biang kerok, tahu? Sudah. Diam, Pak. Pak, aku masih mau kasih pelajaran. Udah, sini. Diam dulu, Pak. Ya Allah. Jadi ternyata selama ini Bu Siska... Astagfirullahaladzim. Enggak. Aisyah, kamu gak boleh berpikiran kayak gini. Mendingan kamu tuh fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama tujuan kamu. Ya, aku nggak boleh urusin orang lain. Lebih baik aku sekarang ngelamar kerja. Besok jam 3 sebelum acara, orderannya akan saya kasih antar ke hotel Ballroom Hotel Kaisar ya, Pak? Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Permisi, Pak. Ya. Maaf, Pak.
Tadi di depan saya ngeliat ada lowongan kerja. Masih ada lowongannya nggak Pak ya? Saya mau ngelamar kerja di sini. Maaf, nama Mbak siapa ya? Aisyah Pak. Tolong terima uang ini. Maaf Pak ya, ini uang apa ya? Nanti ada perempuan bernama Aisyah. Dia melamar kerja di kafe ini. Tolong Anda terima dia dan jangan dipersulit. Saya mohon kerjasamanya ya Pak. Pokoknya perempuan bernama Aisyah melamar di sini Anda harus terima. Kalau Anda kesulitan untuk bayar gajinya, biar saya yang bayar. Oh ya, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah hubungi saya. Wah, Mbak Aisyah datang dalam waktu yang tepat. Kebetulan kita membutuhkan tukang masak untuk di dapur. Tapi ngomong-ngomong, apa Mbak Aisyah bisa masak? Bisa Pak, saya bisa masak. Oke, kalau begitu Mbak Aisyah kami terima bekerja di sini. Serius Pak? Iya Mbak. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Pak. Makasih. Jadi kapan saya bisa mulai kerja Pak? Kebetulan kita lagi ada order dari Hotel Kaisar. Mereka adalah outsource kita dalam beberapa menu makanan. Apa kamu bisa mulai hari ini? Sekarang juga Pak? Iya Mbak. Iya Pak, iya. Kalau begitu, kamu langsung ke dapur, temui Chef Arman. Nanti dia akan membantu kamu tentang masak-memasak. Ya udah kalau gitu saya ke dapur ketemu Chef Arman. Silakan. Makasih ya Pak, makasih banyak. Kenapa Aisyah selalu aja membuat aku marah? Ya, namanya juga istri kedua, Fit. Kelakuannya ya begitu. Gak ada istilah cinta yang tulus deh dalam kamus kehidupan mereka. Bener banget itu, Dep. Yang ada malah habis manis mah dibuang. Mereka itu kan gak mau susah. Maunya itu senang-senang, happy-happy, ya kan? Dep, tahu nggak? Kalau cowok punya istri dua, nanti nih kalau udah tuanya, udah nggak punya apa-apa lagi, udah susah, pasti balik lagi sama istri pertamanya. Liatin aja nanti. Bener banget kamu, Fit. Kalau udah pada tua nanti, laki-laki yang punya istri dua pasti baru pada nyadar. Kalau yang mau menerima dia dengan tulus dan apa adanya itu, ya cuma istri pertamanya mereka. Ya gitulah, Dep. Nih ya, kalau istri kedua itu cadangannya banyak, Dep, di mana-mana. Kalau suaminya nanti sakit-sakitan, udah nggak punya apa-apa lagi, mulai deh dia cari laki-laki lain yang bisa menghidupi kehidupan dianya, mencukupi kehidupan dianya, ya kan? Sementara suaminya sendiri dilepeh begitu aja. Bener kan? Iya. Dep, tahu nggak? Ada juga yang sampai diracun. Ya bener, seremnya Dep ya. Pak. Kalian nggak kerja? Yang barusan kalian bicarakan itu siapa? Enggak kok Pak, nggak ngomongin Pak Dimas, bener kan Dep? Kita lagi ngomongin tetangga saya Pak, benar Pak. Kalian harus tahu ya, membicarakan orang lain itu dosa. Paham kalian? Iya, Pak. Pak, maaf. Maaf Pak. Sekarang lanjut kerja. Baik Pak. Yes, berhasil. Bu Bianca pasti senang mendengar kabar dari kita. Karena kita berhasil membuat Pak Dimas marah. Ayo cepetan telepon, ayo. Iya, aku telepon nih sekarang. Iya, halo? Halo, Bu Bianca. Gimana? Berhasil, Bu Bianca. Kita berhasil bikin Pak Dimas panas. Mikirin istri keduanya itu. Serius kamu? Ya serius dong, Bu Bianca. Masa kita bercanda? Malah tadi waktu dia mau masuk ke ruang kerjaannya, Pak Dimas mukanya kayak gak seneng gitu, Bu. Bagus. Saya seneng dengarnya. Karena saya seneng, saya akan transfer kalian segera. Kalian tunggu aja ya. Iya, Bu. Makasih. Berarti sekarang Mas Dimas lagi sedih. Itu artinya ini saatnya
aku ajak jalan-jalan Karissa dan Mas Dimas. Supaya ya sedikit menghibur hatinya Mas Dimas. Biar dia tahu kalau saat-saat dia susah seperti ini, di keluarga itu cuma ada aku dan Karissa. Lumayan bagus konsepnya. Ya mungkin butuh sedikit revisi biar terlihat lebih sempurna lagi. But so far it's okay. I like it. Well, ini ada beberapa opsi sih, 3 atau 4 Setia. Kamu bisa pilih beberapa, mungkin yang emang kamu srek di hati kamu ya kan? Kebetulan, bokap gue tuh punya beberapa ruko yang nggak kepake. Jadi daripada nganggur, ya why not kita buka restoran aja. That's a great idea. That's why gue ajak lu makan sini, sekalian kita tester. Kata orang sih beberapa menu makanan sini very recommended. Aisyah, kita taruh depan situ aja dulu yuk. Oh iya. Oke Setia, kalau gitu aku akan kabarin tim aku untuk memberikan estimasi lebih lanjutnya ya. Gimana Setia, menurut kamu? Mas, ini tolong ditata ya. Oh ya Aisyah, masih ada satu wadah lagi di dalam mobil catering. Isinya saus barbeque. Kamu bisa tolong ambil ya. Soalnya saya masih mau beresin yang di sini. Iya Mbak. Loh, Aisyah? Kok bisa Aisyah di sini? Dan itu dia pakai seragam pelayan. Berarti dia kerja dong di sini. Dia nganter makanan ke hotel ini. Oke. That's good. That's nice, okay. Aduh, kalau gue sapa, ntar disangkanya gue mesum lagi. Masalah lagi ntar. Nggak jadi deh. Mendingan gue pura-pura nggak kenal. Gara-gara Aisyah, aku nggak bisa fokus kerja hari ini. Aduh, anak papa yang paling cantik. Sayang. Mas, kita makan siang di luar yuk. Sekalian si Karissa juga pengen banget makan es krim tuh. Iya Pak, Ayah ikut Karissa kita makan es krim yuk. Karissa lagi pengen makan es krim nih Pak. Ya udah boleh, tapi sebelum makan es krim, makan nasi dulu. Iya Pak. Ayo Pak. Sebentar. Eits. Beresin dulu. Ya, aduh, kamu gak sabaran banget sih. Ayo sayang. Maaf Mas, maaf ya. Ada yang bening nih. Yuk ikut gue. Lepasin nggak? Mas tolong lepasin. Gak usah marah-marah. Lepasin. Lepas. Diem. Lepasin. Kenapa pada lari? Lepas. Tahu. Tolong. Au. Udah ikut gue aja. Kok ada Setia juga? Ada apa ini? Kok pada berantem? Terus itu si Aisyah pakai nangis segala lagi. Apa jangan-jangan mereka pada rebutan Aisyah gitu? Oke, mendingan aku videoin, terus aku kasih videonya ke Bianca.
Sayang, kamu kenapa? Kok es krimnya nggak dihabisin? Tadi minta es krim. Aisyah mau habisin tapi mau disuapin papa. Mas. Ya. Sini, papa suapin. Rasanya aku masih nggak bisa lupain kejadian tadi pagi. Sebenarnya ngapain sih tadi Setia di depan pavilion Aisyah? Papa. Maaf. Papa. Hidung Kaisa kayak hidung badut ya, Pak? Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayaknya gelisah gitu? Enggak, aku enggak lagi mikirin apa-apa kok. Ini kan Setia. Mas, aku dapat kiriman video dari grup dan ini kayaknya Setia lagi berantem sama orang di hotel dan dia kayaknya lagi ngelindungin Aisyah. Ini aku bener nggak sih ngelihatnya? Coba deh kamu lihat. Tapi ngapain ya Aisyah di hotel? Iya. Ngapain Aisyah di hotel? Apalagi ada Setia di situ. Atau mungkin setiap kamu pergi kerja ternyata dia juga pergi temu Setia. Aisyah, apa-apaan ini? Kok bisa dia lagi-lagi bersama Setia? Tapi Mas, kita nggak boleh suuzon dulu ya. Mungkin yang kita lihat itu bukan Aisyah. Bisa jadi orang lain juga. Gimana kalau kita pastiin aja Aisyah ada di rumah atau enggak? Iya Bianca, aku akan coba telepon Bu Dina ya. Aduh, ya Allah, bunyi telepon. Jauh amat sih. Siapa ya? Halo, siapa ya? Bu, ini aku Dimas. Oh, Nadimas. Ada apa, Nak? Aku mau tanya Bu, Aisyah sekarang ada di rumah atau ada di luar? Oh, Aisyah pergi ke rumah sakit beliin ibu obat insulin. Oh jadi Aisyah pergi dari rumah untuk beli insulin di rumah sakit buat ibu ya? Iya, Nak. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Oh iya, sama-sama. Aku nggak nyangka Mas, ternyata Aisyah bohongin ibunya juga ya. Dia bilang sama ibunya kalau dia mau ke rumah sakit. Sebaiknya aku telepon Aisyah, Bianca, biar jelas. Sayang, janganlah, kamu jangan kebawa emosi kayak gini. Nanti kamu ngobrol sama dia malah jadi berantem lagi. Gimana kalau kita langsung aja ke hotelnya? Kita cek aja apakah Aisyah bener-bener ada di sana atau enggak. Ya enggak? Tapi Karisa nggak usah ikut ya. Aku suruh suster aja jemput dia di sini. Ya. Suster, iya jemput Karisa ya di restoran yang biasa. Kamu nanti minta anterin supir aja. Oke, ditunggu ya. Sayang, kamu nanti pulang sama suster ya. Bobo siang. Tenang ya Mas ya.
I'm okay. Makasih ya. Gak perlu. Sekalipun tadi bukan lu, tetap akan gue tolongin. Karena gue gak bisa ngeliat cewek dikurang ajarin kayak gitu. Jadi lu gak usah GR ya, Aisyah. Apalagi lu selalu ngira gue cari perhatian sama lu. Claudia, kita cari tempat lain yuk untuk ngobatin luka ini. Ya, yuk. Mas Setia tunggu. Apa lagi sih? Aku punya plester buat nutupin lukanya Mas Setia. Ya walaupun nggak gede-gede banget sih lukanya, cuman nggak apa-apa, tutupin aja. Sekali lagi makasih ya. Mas, itu siapa sih? Adik ipar. Halo, Assalamualaikum. Itu kan mobil Setia. Loh, ternyata Setia sama perempuan. Tapi itu bukan Aisyah. Gawat. Jangan sampai Mas Dimas lihat Setia sama perempuan lain. Nanti bisa-bisa dia nggak jadi curiga sama Aisyah. Aku harus buat Mas Dimas nengok. Supaya nggak lihat mobil Setia sama perempuan itu. Oke. Terima kasih ya. Mas, lihat deh. Hotelnya bagus banget ya. Aku nggak nyangka ternyata hotelnya bagus banget. Bianca, kita kesini untuk mencari Aisyah. Setia. Ternyata benar Setia di sini. Sesuai yang ada di video. Tapi perempuan itu siapa? Gawat. Mas Dimas nggak boleh ngejar dia. Aku harus tanya langsung sama Setia. Mas, kamu harus tenang dulu, tenang. Kita harus bergerak hati-hati. Kalau sampai perempuan itu bukan Aisyah, kita Mas yang malu. Gimana kalau menurut aku, kita masuk dulu ke hotel. Kita cari Aisyah di situ. Kita pastiin apakah Aisyah benar-benar ada di dalam hotel. Gimana? Syukurlah cewek itu pas lagi nunduk, jadi mukanya nggak kelihatan. Aisyah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak. Syukur kalau gitu. Oh iya, Aisyah, tugas kita di sini kan udah selesai. Kita mau langsung balik ke kantor aja, apa mau kemana dulu gitu kamu? Gak usah langsung balik ke resto aja, Mbak. Ini kan masih jam kerja. Sial, Aisyah ternyata masih di sini lagi. Aduh, Mas Dimas bisa langsung tahu kalau cewek yang tadi itu bukan Aisyah. Gimana ya? Mas, Mas ada toko kue. Kita beli kue dulu yuk. Itu kesukaannya Karissa tuh, tinggal satu lagi. Ya, yuk. Bianca, kita kan mau cari Aisyah. Kasian loh Mas, Karissa pasti dia suka banget kalau kamu pulang bawain coklat cake-nya. Nanti kamu langsung kasih sendiri aja coklat cake-nya ke Karissa, ya? Dia pasti seneng banget loh Mas. Yuk. Halo Mbak. Mbak, saya mau beli. Mas, itu coba deh. Kamu lihat,
Yang ini kamu pasti suka, ya kan? Suka kan? Kamu bisa loh sekalian beli aja sama Karissa ya. Yuk. Oke, yuk. Udah semua kan ya? Aduh, ngapain sih dia pakai ngobrol lama di situ? Syukurlah. Bianca, kamu lihat apa? Enggak. Ya udah sekarang kalau kamu mau beli, cepetan beli Bianca. Kita mau cari Aisyah kan? Oh iya, cari Aisyah ya Mas. Aduh aku sampai lupa, sorry ya Mas. Soalnya tadi aku kepikiran Karissa. Tapi Mas, kalau Aisyah nggak ada di hotel ini, apa itu artinya Setia itu pergi sama Aisyah ya? Aku bingung Bianca. Sebenarnya ada hubungan apa Setia sama Aisyah? Daripada kita nebak-nebak, lebih baik kita tanya aja langsung sama Aisyah. Ayo, kita cari Aisyah. Makanan kesukaan? Kalau makanan kesukaan kayaknya buku kamu gak akan cukup deh. Banyak makanan kesukaan aku. Gak apa-apa Mas, kasih tahu aja. Biar aku catat semuanya. Kalau misalnya aku bisa, nanti aku bikinin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nanti aku belajar. Kamu udah terlalu sayang kayaknya sama aku ya. Mas Dimas, ayo apaan? Ya udah. Yang pertama udang saus tiram. Udang saus tiram. Pas banget. Udangnya gede-gede dan seger lagi. Pasti Mas Dimas suka. Mas? Iya Mbak. Udangnya sekilo berapa ya? Oh itu sekilonya 95.000 Mbak. Yaudah ini Mas, saya beli sekilo aja. Oh iya. Bentar ya Pak. Oh iya sama daun bawangnya boleh satu. Oh boleh. Sebenarnya Aisyah maunya apa ya? Kenapa dia selalu bareng Setia? Apa memang dia sengaja membuat aku marah? Aduh Mas, kamu tenang dulu ya. Kamu gak usah mikir kejauhan kayak gitu. Gimana kalau kamu langsung tanya aja sama Aisyahnya? Mungkin dia punya alasan kenapa dia bisa satu mobil sama Setia. Ya walaupun memang kayaknya memang agak aneh ya. Kok Aisyah bisa satu mobil sama Setia? Iya nanti aku tanyain sama dia. Soalnya menurut aku ya, di mana-mana perempuan itu kalau setia dia pasti bisa jaga harga dirinya walaupun ada cowok yang ngedekatin. Tapi kok kayaknya Aisyah kurang bisa ya. Lagian aku juga kaget loh Mas, bisa ngeliat Aisyah di hotel. Ngapain coba dia di hotel? Apalagi dia di hotelnya sama Setia. Kayaknya kalau kebetulan terlalu aneh ya Mas. Masa berturut-turut kayak gitu sih? Atau mungkin jangan-jangan
Bisa jadi mereka ada hubungan, Mas. Maksud kamu? Iya, kamu pikir aja, Mas. Kalau aku nih ya, aku ada tamu atau klien atau apapun, terus aku ketemuan sama orang di hotel, aku nggak mungkin pergi sendirian. Apalagi kan aku udah bersuami. Aku pasti minta tolong mama untuk temenin. Atau mungkin aku minta tolong kamu temenin aku ketemu sama orang itu. Ini kan Aisyah enggak. Tapi ini pendapat aku aja ya, Mas. Kamu boleh setuju, boleh juga enggak. Menurut aku, kayaknya kamu terlalu baik deh sama Aisyah. Jadi dia ngerasa dia bisa manfaatin kamu. Maksud kamu? Coba deh, kamu inget-inget lagi. Kamu pernah nggak terlalu friendly sama teman perempuan kamu di depan Aisyah? Nggak pernah kan? Sementara dia, kok dia bisa ya memperlakukan kamu seperti ini? Ini kan nggak fair buat kamu. Apalagi kamu seorang laki-laki. Bener juga kamu, Bianca. Mungkin aku harus lebih tegas sama dia sekarang. Mungkin ada baiknya, Mas, kasih dia shock terapi. Misalnya kamu memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kamu. Jadi dia bisa belajar, dia bisa tahu apa yang kamu rasain. Soalnya Aisyah itu kan orangnya polos ya, Mas. Jadi mungkin pikirannya memang belum dewasa, nggak sedewasa umurnya. Iya, Bianca. Kalau ngadepin orang kayak gitu, emang lebih baik sih tegas, Mas, supaya dia tuh sadar. Habisnya kayaknya dia nggak sadar ya, Mas, kalau semua yang dia lakukan itu bikin kamu kesel. Iya, Bianca. Kamu benar. Ya, aku sih nggak ada maksud apa-apa ya, Mas. Itu semua balik lagi ke kamu. Aku cuma pengen si Aisyah tuh tahu batasan-batasan apa aja yang bisa dilakukan dalam pernikahan. Ya, sama aja kayak aku. Kalau aku salah, kamu tegur aku ya. Iya. Terima kasih, Bianca. Ya. Waalaikumsalam. Kok lama banget sih? Kan cuma beli insulin ibu doang. Jam segini baru pulang. Aduh, ngomong apa ya? Kalau aku bilang kerja, nanti ibu malah kepikiran. Soalnya kan aku udah cerita kalau tadi pagi dikasih uang banyak sama Mas Dimas. Masa kerja lagi? Nanti malah mikirnya enggak lagi. Syah, ya Bu. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Enggak, tadi pas aku beli obatnya ibu, nggak sengaja ketemu teman lama. Nggak deket sih Bu, jadi kayak ngobrol-ngobrol sebentar aja. Oh, syukurlah. Ibu pikir kamu kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Obatnya udah aku beliin. Oh iya. Kamu mau apa nih? Hari ini aku mau bikin masakan spesial, Bu. Masakan spesial? Buat siapa? Buat Mas Dimas. Oh, tapi kamu mandi dulu, udah sore. Jadi kalau suami datang, kamu udah wangi. Ya udah kalau gitu Aisyah masak dulu, selesai masak Aisyah mandi. Ya udah. Alhamdulillah Ibu seneng kamu udah baik lagi sama suamimu.
Oh, Mas Dimas ada tamu ya? Mbak Bianca? Jadi Mbak Bianca ke kantornya Mas Dimas? Kok aku nggak ada yang aneh ya? Bener juga kata Bianca. Aku harus buat Aisyah merasakan apa yang dia lakukan ke aku. Mas Dimas? Mbak. Aisyah, tumben ada di sini. Oh ya, kamu kok cantik banget hari ini. Bianca, aku langsung ke kamar ya. Nanti kalau bisa kamu langsung nyusul juga ke kamar. Ya, Mas. Aisyah, aku masuk ke kamar dulu ya. Mas Dimas sudah suruh nyusul. Ya Allah, ada apa lagi sih? Mas Dimas nggak biasanya kayak gini. Kenapa marah lagi sama aku? Bukannya tadi pagi udah selesai? Hari ini aku menang telak. Nggak mungkin sampai malam Mas Dimas akan di tempat Aisyah. Udahlah, biarin aja dia tidur. Siapa lagi sih? Jangan-jangan Aisyah lagi. Males banget. Kamu ada apa sih? Ngomongnya pelan-pelan ya. Mas Dimasnya udah tidur. Oke. Ya udah kalau gitu ngomongnya di sana aja. Ayo. Tutup itu. Mas, padahal aku udah masakin masakan kesukaan kamu. Bianca, tadi kamu lakuin apa? Kamu bilang ke mama kan kalau kamu ingin melakukan sesuatu. Terus udah kamu lakuin apa belum? Terus kamu kok nggak lapor ke mama? Kan mama penasaran. Mama tenang aja. Mama nggak usah ngeraguin rencananya Bianca. Gara-gara video yang mama kirimin itu, aku udah berhasil melakukan banyak hal dari video itu. Makasih ya, Ma. Cerdas. Oke, bagus banget. Gara-gara video itu, Aisyah dan Dimas sekarang berantem. Bagus. Dan ingat ya, itu adalah rencana Mama. Jadi kamu nggak bisa sembarangan sama Mama. Mama cerdas ya. Tapi ngomong-ngomong, Mama tahu dari mana kalau Aisyah kerja di kafe? Tahu dari OMG, hampir aja keceplosan. Tahu dari Mama punya teman. Benar, temannya Mama. Iya, teman Mama. Jadi teman Mama itu kan lagi di kafe, terus dia ngelihat Aisyah kerja di situ. Jadi
kasih tahu ke mama, udah gitu. Udah deh, nggak usah dipikirin. Yang penting kan video itu, ya kan? Bianca. Nih. Mama beliin baju buat kamu. Tadi mama abis belanja ke butik. Mama ingat kamu, terus jadi mama beliin deh. Suka kan? Wow, tumben banget mama belanja sebanyak ini. Ya iyalah. Daripada uangnya mubazir buat si perempuan nggak tahu diri itu, mendingan mama pakai buat belanja. Apa? Maksud mama? Maksud mama belanja pakai uang mama, terus mama inget kamu, ya mama beliin deh baju buat kamu. Gitu. Pakai uang mama? Iya. Belanja? Iya. Buat Bianca? Bener? Bukan pakai uang mama. Itu tadi pakai uang Dimas yang dikasih ke Aisyah sebanyak 20 juta. Mas Dimas kasih Aisyah 20 juta? 20 juta, Bianca. Maka itu mama nggak rela banget. Keenakan dong tuh perempuan nggak tahu diri dikasih uang sebanyak itu. Makanya mama ambil. Mama buat belanja deh. Mama seneng. Tunggu. Ini tuh bukan masalah duitnya. Mama ngambilnya gimana? Ya mama ngambilnya ya ke pavlinnya Aisyah lah. Kebetulan dia itu lagi mandi. Terus mama diem mama ambil. Ya biar aja. Biar Dimas marah. Karena Dimas tahu istrinya itu teledor. Sembrono naruh uang. Ya kan? Nanti pasti Dimas marah. Pasti. Mama curi uang Aisyah. Apa sih, Ma? Ya ampun. Bianca. Apa lagi? Pintu kamar mama gak ditutup rapat. Gak ditutup kan? Aduh, mudah-mudahan gak ada yang dengar ya. Mama. Sebentar. Ada siapa sih, Ma? Mama juga nggak tahu, Bianca. Cuman kayaknya ada yang ngupingin pembicaraan kita tadi. Serius? Siapa? Itu dia. Mama juga nggak tahu. Tapi tadi Mama sempat ngelihat sekelebat kayak ada bayangan. Terus ada suara pintu ketutup. Jangan-jangan? Harum banget nih masakan kamu, Syah. Pasti kamu lagi masak udang nih. Wow, aromanya menggoda. Ini ibu yakin kalau suami kamu datang pasti dia makan makanan kamu banyak banget. Terus muji-muji deh makanan kamu. Loh, Syah, kamu kenapa sedih? Enggak, Aisyah nggak sedih kok, Bu. Bu, Ibu makannya nanti ya, makan yang banyak. Ibu masih belum lapar. Nanti makannya bareng sama Dimas aja ya. Kayaknya Mas Dimas pulangnya masih lama deh, Bu. Jadi nanti Ibu makan duluan aja ya. Bentar. Syah. Ibu mau mastiin aja kamu lagi sedih apa enggak sih? Hah? Kamu nangis ya? Enggak sama sekali, Bu. Sebentar ya. Aisyah ambilin obat Ibu, abis itu Ibu makan.
Bu, makan yang banyak ya biar ibu sehat terus. Syah, ibu nggak usah makan udangnya. Buat suami kamu aja. Ibu pakai sayur aja nggak apa-apa kok. Gak apa-apa, Bu. Lagian juga Aisyah masaknya banyak banget kok. Aisyah kupasin dulu sebentar ya. Kasih ya nak, kamu perhatian banget sama ibu. Ibu sayang banget sama kamu. Aisyah juga sayang banget sama ibu. Yaudah, makan lagi ya Bu. Mana, Ma? Nggak ada tuh orang di sini. Mama yakin tadi ngeliat orang. Yakin, Mama yakin banget ya Kak. Mama juga ngeliat banget kok ada bayangan tadi. Dan Mama juga dengar ada suara pintu yang tahu-tahu ketutup. Kayak ada orang dari dalam rumah terus keluar. Iya juga sih. Tapi siapa ya? Benar kan? Pasti dia, pasti. Setia. Iya, pasti Setia. Yang tadi udah dengerin pembicaraan kita. Dia pasti ngupingin. Tapi Mama yakin Setia orangnya. Iya, Mama yakin banget. Ayo Bianca, kita samperin, kita langsung tanyain sama dia. Apa dia bener tadi ngupingin pembicaraan kita. Ayo. Enggak. Gini, Mama aja ketemu sama Setia. Bianca biar ke dalam dulu. Bianca mau atur rencana. Pokoknya Mama percaya aja, semua pasti beres. Atur rencana. Oke. Yaudah. Kayak gitu. Mama kesana dulu ya Bianca ya. Ya. Iya Bu. Kamu nggak telepon suami kamu, Dimas? Buat apa, Bu? Kamu pastiin dia pulang jam berapa. Kamu kan kayaknya belum makan, kosong perut kamu. Nanti kamu sakit loh. Kamu minta izin aja supaya kamu makan duluan. Iya. Ngapain kamu di sini? Malam-malam begini. Mama yang ngapain di sini? Ditanyain malah nanya balik. Sini, ini kamu sini. Mam, berhenti, sini. Hah? Kamu ini kenapa sih Setia? Hah? Kamu dicekokin sama perempuan nggak tahu diri itu sampai kamu bertindak aneh seperti tadi. Harusnya Setia yang nanya sama Mama. Aisyah salah apa sih sama Mama? Sampai Mama sejat itu sama Aisyah. Kamu itu ya, kamu. Mam, jangan pikir Setia nggak tahu. Ya, Setia dengerin semua pembicaraan Mama sama Bianca di kamar tadi. Mama mau nyakitin Aisyah lagi. Kamu tuh bicara apa sih? Berani-beraninya ya, kamu nuduh Mama. Udah deh, udah. Mama nggak usah acting, ya. Apa perlu Setia omongin semua nih rencana Mama tadi sama Bianca? Kenapa dia Mama kaget Setia tahu rencana busuk Mama. Setia akan bicara sama Dimas. Biar Dimas tahu gimana Mama sama Bianca. Mam. Setia. Enggak, Mam lepas. Kamu nggak boleh lakukan itu ya. Kamu nggak boleh sama sekali ngadu soal Mama ke Dimas, nggak boleh. Iya, kenapa? Mama takut. Mam, Dimas harus tahu semuanya. Ini demi keluarga kita semua, Ma. Enggak, Mama bilang jangan. Lepas, Mam. Bianca, kamu kenapa?
Jangan nangis. Aku gak apa-apa, Mas. Aku tuh cuma kepikiran. Kenapa ya nasib keluarga kita jadi semakin parah kayak gini? Kehormatan keluarga kita yang udah kita jaga, udah kita bina dari sejak dulu, sekarang pelan-pelan hancur, Mas. Bianca, apa maksud kamu? Aku belum paham arah pembicaraan kamu. Mas, aku tuh cuma mikirin kehormatan kamu. Sayang, kehormatan kamu sedang dipertaruhkan. Harga diri kamu sebagai seorang laki-laki sedang dipermainkan. Aku gak terima. Bianca, bilang sama aku. Siapa yang mau menghancurkan aku? Kalau aku jawab, kamu pasti gak akan percaya dengan jawaban aku. Kamu gak sadar, Mas, kalau sekarang kamu tuh lagi dipermainkan oleh Aisyah. Aisyah. Apa yang dia lakukan, Bianca? Aku tahu sih, Mas. Aisyah itu cuma istri kedua kamu. Tapi kalau perilaku buruknya tidak bisa dihentikan, itu pasti akan menghancurkan kehormatan keluarga kita. Dan aku gak mau itu terjadi. Bianca, apa yang sudah Aisyah lakukan sekarang? Bilang sama aku. Aku gak tahu kamu mau percaya sama aku atau enggak. Karena mungkin mata hati kamu sudah tertutup oleh cinta. Tapi kalau kamu masih mau percaya sama aku, kamu buktiin aja sendiri. Kamu lihat siapa yang ada di depan pavilion istri muda kamu itu sekarang. Kamu janji sama mama kamu gak akan ngaduin mama ke Dimas. Mam, denger ya. Mama berkali-kali nyakitin Aisyah. Dan mama juga diingatkan untuk gak menyakiti Aisyah. Kenapa mama keras kepala? Mam, Aisyah salah apa sih? Banyak. Salah dia banyak. Yang paling utama adalah dia sudah menghancurkan rumah tangga Dimas. Dan selainnya itu, dia sudah mempermalukan keluarga kita. Setia gak mau tahu, Setia akan ngomong semuanya ke Dimas. Enggak, Mam, tolong lepasin, Mam. Enggak, kamu enggak boleh ngaduin ke Dimas, enggak boleh. Mam, enggak lepasin. Mam. Enggak, mama enggak akan lepasin kamu, ngerti enggak? Mama gampar aku sih. Iya, jelas. Mama harus tampar kamu supaya kamu sadar. Supaya kamu itu bisa menjauh dan melupakan perempuan yang bernama Aisyah itu. Istighfar kamu, Setia, istighfar. Mama yang istighfar, bukan aku. Udah, siap. Enggak, Mam, biar aku jelas dulu. Mama kenapa ngomong ke arah situ? Udah, kamu ikut mama. Mam. Udah diam. Mas Dimas? Mas, kebetulan banget Mas. Aku masakin masakan kesukaan Mas Dimas. Udah saus tiram. Yuk, aku siapin ya Mas. Gak usah, Aisyah. Kenapa Mas? Apa kamu selingkuh sama Setia? Apa?
Apa kamu ada hubungan sama Setia di belakang aku, Aisyah? Enggak, Mas. Aku nggak pernah selingkuh. Jangan bohong kamu. Tapi aku nggak bohong sama Mas Dimas. Sekarang kasih tahu sama aku. Tadi siang kamu kemana? Kamu ke hotel sama Setia? Jawab aku, Aisyah. Apa tadi siang kamu ke hotel sama Setia? Enggak, Mas. Enggak sama sekali. Mas, aku nggak bohong sama Mas Dimas, Mas. Aku nggak butuh penjelasan kamu ya, Aisyah. Sekarang jawab pertanyaan aku yang tadi. Iya atau tidak? Aisyah. Aduh, ya Allah. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Aisyah. Aku pikir kamu berbeda. Padahal aku mengharapkan hal yang baik dari kamu. Tapi ternyata apa? Kamu udah selingkuh sama Setia. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Kalian ribut lagi? Nak Dimas, apa nggak bisa dibicarakan baik-baik sama Aisyah? Justru itu. Sekarang aku lagi bertanya sama istri aku. Tadi siang dia pergi kemana? Dia bilang sama ibu, pergi ke rumah sakit untuk beli obat. Tapi ternyata kamu ke hotel sama Setia. Kamu bukan hanya bohongin aku, Aisyah. Kamu juga bohongin ibu kamu. Enggak, Mas Dimas, enggak sama sekali. Aku tadi beneran beliin obat buat ibu. Habis itu aku... Apa? Mas bisa dengerin dulu gak sih dari tadi? Aisyah, udah, cukup. Apapun alasan kamu, itu nggak ada yang masuk akal. Aku nggak bohong, Mas. Aku beneran beli Cukup, obat. Aisyah. Kamu tuh nggak usah bohong lagi ya. Perselingkuhan kamu sama saudari tiri aku. Bisa nggak sih aku ngejelasin dulu, Mas? Dari tadi Mas minta penjelasan, tapi setelah penjelasan aku selalu dipotong sama Mas Dimas. Karena penjelasan kamu nggak ada yang masuk akal. Aku nggak habis pikir sama kamu, Aisyah. Tega-teganya ya kamu. Seharian kamu sama Setia di hotel. Dan kamu pikir setelah aku makan masakan kamu, aku nggak akan tahu kebenarannya, Aisyah. Mas Dimas. Aisyah, Mas. dengerin aku ya. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dari rumah tanpa izin aku. Mas Dimas. Ya Allah, mudahkanlah jalan hamba untuk mencintai suami hamba, ya Allah. Jadikanlah hamba istri yang baik, yang solehah untuk suami hamba. Kuatkanlah hamba dan sabarkanlah hati hamba dalam menghadapi semua ujianmu. Kamu lagi sedih ya? Kesedihan kamu itu kesedihan aku juga, Mas. Aku tahu soal hubungan Aisyah dan Setia pasti bikin hati kamu hancur, terluka, marah dan malu.